Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Anan Rahman. Di sini kita akan membahas bersama-sama terkait soal yang ada di buku akuntansi biaya, buku akuntansi biaya Agus Purwaji edisi kedua di nomor 1.11. Oke, kita langsung aja lihat soalnya. Jadi di soalnya kita diberikan biaya-biaya yang terjadi pada perusahaan PT Inti Metal Indonesia, di mana perintahnya kita disuruh untuk mengidentifikasi dan juga menghitung berapa biaya produksi dan juga biaya non produksi yang mencakup biaya pemasaran dan juga biaya administrasi dan umum. Dan yang kedua, kita juga disuruh untuk mengidentifikasi dan menghitung biaya variabel dan juga biaya tetapnya. Oke, sebelumnya kita merecall dulu sedikit terkait biaya produksi dan biaya non produksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Yang pertama kita akan bahas biaya produksi atau yang disebut juga sebagai manufacturing cost. Biaya produksi dibagi menjadi tiga, ada direct materials, direct labor, dan juga manufacturing overhead. Direct materials merupakan bahan-bahan baku yang dapat diidentifikasi secara langsung terkait produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kalau direct labor ini merupakan biaya tenaga kerja langsung yang bisa langsung dialokasikan ke produk atau bisa ditelusuri ke produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya kayak karyawan yang bekerja di bidang assembling atau di bidang perakitan suatu bahan. Nah, itu masuk ke direct labor. Dan yang terakhir ada manufacturing overhead, di mana manufacturing overhead ini merupakan apa ya, dia itu biaya-biaya yang terkait indirect material, indirect labor, dan juga other eh, other overhead seperti itu. Jadi ada tiga, ada direct materials, direct labor, dan juga manufacturing overhead. Di mana manufacturing overhead ini merupakan biaya-biaya selain direct materials dan direct labor. Lalu kita juga bisa melihat di sini kalau direct materials dan direct labor disebut juga sebagai prime cost atau biaya utama. Sedangkan direct labor dan juga manufacturing overhead disebut juga sebagai conversion cost karena dengan dua komponen ini, direct labor dan manufacturing overhead, mereka bisa membuat suatu barang itu berubah eh, bentuknya atau berubah daya pakainya dari barang baku menjadi barang yang siap jadi atau siap digunakan. Selain biaya produksi, kita juga ingin membahas terkait biaya non produksi, di mana biaya non produksi itu ada dua, ada selling cost atau biaya penjualan atau pemasaran, dan juga administrative cost atau biaya administrasi dan umum. Biaya selling cost ini umumnya terkait biaya penjualan, biaya commission, pemasaran, dan juga depresiasi dari peralatan-peralatan atau aset-aset yang digunakan untuk mengirimkan barang ke customer. Sedangkan administrative cost merupakan biaya-biaya atau seluruh biaya yang berasosiasi atau terkait dengan manajemen umum di suatu perusahaan. Nah, biasanya administrative cost ini kaitannya itu dengan tempat di kantor seperti perlengkapan, lalu ada depresiasi peralatan-peralatan kantor seperti mesin fotokopinya mungkin atau mesin atau alat printnya. Nah, itu masuknya ke administrative cost. Oke, karena kita sudah merecall sedikit terkait biaya produksi dan juga non produksi, selanjutnya kita akan membahas soal di buku Agus Purwaji akuntansi biaya nomor 1.11. Di sini kita mengacu pada tambahan informasi yang ada di buku, di mana di nomor satu ini kita diminta untuk mengalokasikan biaya listrik dan air ke biaya produksi dan beban administrasi masing-masing sebesar 60% dan 40%. Nah, biaya listrik dan air ini
Karena dia bukan merupakan biaya, sorry, dia bukan merupakan direct material maupun direct labor, maka kita masukkan ke biaya overhead. Nah, besarannya itu di sini besarannya 191.556.500, yang mana terdapat biaya abonemen atau biaya yang tidak dipengaruhi oleh besaran pemakaian itu sebesar 35.700. Dan langsung saja kita masukkan ke angkanya. Kalau kita kalikan biaya listrik dan air 191.556.600, kita kalikan dengan 60%, maka kita akan dapatkan hasil 114.933. Nah, kalau kita lihat di sini, 114.933 sekian kita masukkan ke biaya overhead yang merupakan bagian dari biaya produksi. Sisanya 40%-nya kita masukkan ke biaya administrasi dan umum sebesar 76 juta sekian, yang merupakan komponen dari biaya non-produksi. Nah, di soal tadi kita lihat ada biaya abonemen, yakni biaya tetap yang tidak bergantung pada volume pemakaiannya. Sebesar 35.700 kita masukkan ke biaya tetap. Sisanya selisih dari 191.556 atau total biaya listrik dan air dikurangi 35.700, hasilnya 155.856, kita masukkan ke biaya variabel. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi. Masing-masing 50%, 30%, dan 20%. Dan 80% dari biaya tenaga kerjanya itu kita masukkan ke biaya tenaga kerja langsung. Jadi kalau kita lihat biaya tenaga kerja itu nilainya 1.634.415.300. Nah, 1.634.415.300 kita kalikan 50%, lalu kita kalikan lagi 80%, itu hasilnya 653.766.120. Mengapa dikalikan dua kali? Karena 50% ini merupakan pembagian dari ketiga proporsi yang tadi, yang 50%, 30%, dan 20%. Terus kita kalikan lagi nih dengan informasi yang ada di sini 80%. Sehingga didapatkan hasilnya 653.766.120. Itu untuk biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk menghitung biaya tenaga kerja tidak langsung, maka selisih dari 80% dan 100% itu 20%. Kita kalikan juga dengan 50%, lalu kita kalikan dengan 1.634.415.300. Itu masuk ke biaya overhead karena biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. Seperti itu. Oke, biaya produksi sudah dimasukkan. Selanjutnya 30% ke biaya ke beban pemasaran. Nah, 1.634.415.300 kalau kita kalikan 30% hasilnya 493.245.90. Dan kalau kita kalikan dengan 20% hasilnya itu 326.883.060. Seperti itu. Jadi yang ini kita kalikan dengan 50%, yang ini kita kalikan dengan 30%, dan yang ini kita kalikan dengan 20%. Jadi totalnya dari 100%. Tapi jangan lupa untuk yang biaya tenaga kerja ini harus kita kalikan lagi dengan 80% dan juga 20%. Karena ada dua jenis tenaga kerja, ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua, yang ketiga ya, ada biaya sewa dialokasikan ke dalam biaya produksi dan beban administrasi dengan perbandingan 70% dan 30%. Biaya sewa, kalau kita lihat di soal, itu sebesar 175 ya. Biaya sewa 175.002.900. Kalau kita kalikan masing-masing 70% dan 30%, maka hasilnya itu 122.502.030 dan 52
5.870. Biaya sewa itu masuk ke biaya overhead karena dia merupakan other cost, sorry, other variable cost, karena dia bukan merupakan biaya direct labor ataupun direct material, maka kita masukkan ke biaya overhead. Dan kalau kita kalikan biaya sewa 175.002.900, kita kalikan dengan 30%, hasilnya 52.570, kita masukkan ke beban administrasi dan umum. Selanjutnya yang keempat, pemeliharaan dan perbaikan dialokasikan ke dalam biaya produksi dan beban administrasi dengan perbandingan yang sama. Biaya produksi berarti nanti dia masuknya ke biaya overhead sebesar 50% dikali dengan biaya yang ada di informasi soal. Biaya pemeliharaan dan perbaikan kalau di soal itu sebesar 50.501. Kalau kita kalikan 50%, maka kita akan dapatkan hasilnya 25.250.500 masuk ke biaya overhead karena dia merupakan biaya overhead lain-lain, dan kita masukkan ke beban administrasi sebesar setengahnya. Ini ditambah ini hasilnya 50.501. Dan biaya tetapnya merupakan total dari keseluruhan biaya yang ada di soal. Di informasi soal kan saldonya itu untuk pemeliharaan dan perbaikan itu 50.501 ya. Nah, itu seluruhnya masuk ke biaya tetap. Kenapa biaya tetap? Ya karena untuk sewa itu tidak dipengaruhi oleh besarnya aktivitas atau volume kegiatan. Mau perusahaan memproduksi dalam jumlah yang banyak ataupun tidak, ya biaya tetapnya tetap sama. Jadi selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 5, penyusutan aset tetap. Dialokasikan ketiga biaya nih, ada biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi dengan masing-masing 60, 20, dan 20. Penyusutan aset tetap kalau masuk ke biaya produksi pasti dia masuknya ke biaya overhead karena dia merupakan biaya selain direct material and direct labor. Sehingga kalau kita lihat di soal, penyusutan aset tetap itu nilainya 587 ya nih. 587, 805.500 kita kalikan dengan 60%, maka kita dapatkan hasilnya itu 352.683.300. Lalu kalau kita kalikan total biaya penyusutan aset tetap dengan 20%, maka kita dapatkan hasilnya 117.561.100. Masuk ke beban pemasaran, biaya non produksi. Begitu juga dengan beban administrasi dan umum, totalnya sama 117.561 karena perbandingannya 20% dan 20%, dan total dari saldo penyusutan aset tetap masuk ke biaya tetap. Gitu. Lalu yang ketiga ya, sorry, yang keenam, biaya asuransi dialokasikan ke tiga biaya lagi, ada biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi. Masing-masing alokasinya itu 40, 30, dan 30. Kalau kita lihat di soal, biaya asuransinya ini 11.445 ya, 11.445.400 kita kalikan dengan 40%, maka kita dapatkan hasilnya itu 45.78.160. Dia masuk ke biaya overhead karena dia bukan merupakan direct material maupun direct labor. Sisanya 30% dan 30%-nya itu kita masukkan ke beban pemasaran dan juga beban administrasi dan umum. Besarannya sama karena proporsinya sama, yakni 20% dan 30% dan 30%. Yang ini 30%, yang ini juga 30%. Oke. Dan total dari biaya asuransi masuk ke biaya tetap 11.445.400 masuk ke biaya tetap. Dan yang terakhir biaya dan pajak lainnya
Itu dialokasikan ke dalam tiga biaya lagi, biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi dengan perbandingan 60, 30, dan 10%. Kalau kita lihat di soal ya, biaya dan pajak itu nilainya, mana nih biaya dan pajak? Iya, biaya dan pajak 72.371 ya. Iya, 72.371 kalau kita kalikan 60%, dia masuk ke biaya biaya produksi bagian biaya overhead sebesar 43.423.080. Nah, lalu 72.371.800 kalau kita kalikan 30% masuk ke biaya beban pemasaran sebesar 21.711, dan kalau kita kalikan 10% dimasuk ke biaya administrasi dan umum. Nah, totalnya dari keseluruhan ini masuknya ke biaya tetap 72.371.800. Seperti itu. Nah, untuk sisanya, sisa biaya-biaya yang ada di informasi soal tapi tidak ada keterangan tambahan, itu kalian langsung masukin aja di tabel yang udah dibuat. Jadi tabel ini kan ada 4 kolom ya, ada biaya produksi yang mencakup biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Dan ada biaya non produksi yang mencakup biaya beban pemasaran, beban administrasi dan umum, serta biaya variabel dan juga biaya tetap. Jadi kita buat 4 kolom utama, yang mana di di kolom biaya produksi dan biaya non produksi kita bagi lagi. Nah, untuk menghitung total dari keseluruhan biaya produksi, kalian jumlahkan keseluruhan saldo yang ada di kotak ini, lalu kalian masukkan ke sini. Sehingga hasil yang kita dapatkan untuk total biaya produksi sebesar 15.569.185.80, dan untuk total biaya non produksinya itu kalian jumlahkan dari kotak yang saya tanda ini, sehingga hasilnya 2.564.056.720. Begitu juga dengan biaya variabel, tambahkan yang ini lalu tambahkan yang ini, sehingga kita dapat untuk biaya variabel 18.509 sekian, dan untuk biaya tetapnya 2.642 sekian. Oke, baik. Mungkin segitu saja untuk pembahasan soal 1.11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.